Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Nah, sekarang kita lagi perjalanan ke kota Solo untuk datang ke acara Black Auto Beta. Dan seperti biasa kita bakal nge-cover keseluruhan acara, nge-review mobil-mobil keren yang ada di sana. Dan ada satu hal yang paling menarik nih mas. Apa tuh? Jadi Black Auto Battle ada kontes dyno. So ada alat dyno di sana. Ntar para pesertanya ditantang siapa yang HP-nya paling tinggi. Menarik banget ya. Ya, seru banget deh. Dan sekarang kita lagi ada di kilometer 224 road trip pakai Skyline GD Carbon. Yo. Yang udah full karbon sekarang, jadi rasanya tuh enteng banget gitu. Ya berasa banget ya. Iya, Karbon bro. karbon. Jadi enteng karena pintunya semua udah karbon, pintu berat kali ya. Jadinya nyaman banget bawa mobilnya. Sekarang kurang lebih 3 jam lagi kita sampai ke kota Solo. Kita nikmatin aja perjalanan. Ngebut dong, ngebut. Mobilnya nggak ngebut guys sebenarnya. Oke, kita udah sampai di Black Auto Battle Solo, tepatnya di Mangkunegara. Parkirannya dan banyak banget mobil-mobil keren yang ada di sini yang akan kita kasih lihat satu persatu. Tapi sebelumnya kita tungguin Dipo dulu, Dipo lagi wawancara. Dan ya di sini kita nggak sendirian ternyata. Selain ada Garasi Drift, ada bintang tamu dari Black Auto Battle juga nih, yaitu pengepul mobil. Ntar kita bakal ketemu. Udah jarang kita main bareng. Sekarang langsung aja kita lihat mobil-mobil keren yang ada di sini. Dan terakhir kita juga mau nonton dyno kontesnya. Jadi di Black Auto Battle ini ada beberapa kelas kontes, ada yang modifikasi ekstrim, ada yang culture atau proper, nanti kita bakal lihat semuanya. Dan selain itu ada kontes audio, kontes dyno, yang menurut gue paling seru sih dyno. Tapi dynonya belum mulai, masih ada kontes audio, dan sambil nunggu dynonya mulai, kita lihat aja yuk mobil-mobil keren yang ada di sini. Dan beberapa mobil yang ada di sini sebenarnya udah pernah gue lihat juga sebelumnya di acara kontes di Jakarta. Kayak di sini ada Mazda 6 yang kemarin kita lihat di Elite Showcase yang dibikin stance, keren banget. Ada 200 SX teman kita ini dari Surabaya. Kita udah sempat bahas mobil ini juga di Elite Showcase. Pokoknya ini mobil bisa dipakai ngedrift, bisa dipakai kontes. Ya kayaknya bisa menang juga nih di Black Auto Battle ini. Di sebelah sini ada Estilo yang satu aliran sama mobil gua, yaitu case swap. Dan kali ini case swapnya NA dan rapi banget. Dan yang gue suka di bagian head sama pipingnya itu di powder coat warna merah kayak gini. Ada sentuhan karbonnya juga di atas. Dan ini benar-benar Estilo yang menurut gue case swapnya itu rapih dan keren banget di Solo ini. Dan kita lihat di sebelahnya ini ada mobil yang garasi drift banget, yaitu Nissan Skyline R33 GTS dengan mesin RB25 DET. Dan ini kalau kita lihat intake-nya udah diganti sama yang gue pakai di S15 RB26 gue. Dan build-nya juga rapi, semua piping-pipingnya ini las-lasannya rapi, air filternya itu posisinya dipikirin di sana, dan cover head-nya itu dicat warna gold yang keren banget. Tapi nggak cuma bagian mesinnya aja yang menarik, bagian bodinya ini juga sangat-sangat kinclong, warna merahnya ini luar biasa mulus ya. Dan ini mobil kelihatannya pasti pakai airsus karena ceper banget. Dia punya stance yang bagus banget, bagian depan sama belakang ini buat kontes emang top banget kayak gini. Kita lihat aja nih, bagian bumper depan aja tuh bener-bener tipis banget gitu. Ini yang lebih ceper dibanding bahkan Liberty Wolf gue. Dan kalau kita lihat di belakang, gue suka wingnya. Wingnya itu dikasih sentuhan karbon, kita lihat aja. Nah ini bagian wingnya ada sentuhan karbonnya, ini mempermanis banget bentuk dari belakangnya R33 Skyline ini. Dan seperti biasa lampu bulat-bulat Skyline itu bener-bener seksi menurut gua. Dan ininya keren juga nih, plat nomornya R33. Ada diffusernya yang karbon juga yang bikin bagian belakang ini senada banget dari bagian yang bawah sampai bagian atas. Ini salah satu mobil yang favorit gua di event kali ini. Sekarang kita lihat lagi mobil-mobil lainnya. Oke, kita lanjut lihat-lihat mobil yang ada di sini. Di sebelah gua ada Brio yang di white body. Ini lebarnya kalah sih BRZ kalau gue, ini lebih lebar lagi kayaknya. Dan ini mesinnya juga udah diganti, pakai mesinnya Gallon VR4. Overall keren sih, Brio dilebarin. Baru pertama kali gue lihat. Tapi sayangnya pintunya aja nggak sesuai sama selera gue, pintu gunting. Nah, sebelah sini
ada lagi mobil yang pernah kita review sebelumnya di acara Elite, yaitu BMW yang udah diganti pakai JZ. Ini mobil katanya mau dipakai buat ngedrift. Menarik juga, ngedrift JZ tapi Airsus kayak gini. Ceper banget loh ya. Lanjut, di sini ada perkumpulan mobil-mobil stance. Ada GT86 yang sering banget kita lihat di semua acara kontes kayaknya ada. Tapi ada yang lebih menarik nih menurut gua, yaitu Mercedes klasik yang pintunya tuh gullwing deh kalau nggak salah namanya. Tapi ini bukan Mercedes, ini adalah Yaris bakpao. Jadi sasis mobil ini adalah Yaris, cuman keseluruhan eksteriornya sampai ke pintu-pintunya bahkan ke bagian interiornya udah diganti jadi kayak Mercedes. Ini masuknya udah kayak ekstrim sih kayaknya ya. Dan nggak cuman itu doang, udah di white body, diganti velg. Gue bener-bener baru sekali lihat di acara kontes ada mobil Yaris tapi bentukannya kayak gini. Nah, di sebelah sini ada diesel yang menarik perhatian gue nih. Gue jarang banget bahas diesel, tapi ini Triton lama yang dicat jadi warna pink, tapi di facelift juga depannya jadi yang baru, dan ada bagian sentuhan-sentuhan karbon yang keren banget. Bagian kap mesinnya ini pakai MCI karbon, tapi yang menarik adalah yang di balik kap mesinnya. Kita lihat aja. BTW gue udah izin sama yang punya ya. Nah, ini adalah mesin standarnya dari mobil ini, tapi udah di rebuild semua dari mulai internal, terus bagian intake-nya juga ini udah fabrikasi aluminium, pipingnya juga rapi banget, dan turbonya dibikin di atas kelihatan. Jujur ini bagian mesinnya rapi banget, bahkan sampai kabel-kabel aja nggak ada kelihatan sama sekali, bener-bener wire tuck. Dan wire tucknya itu bener-bener diumpetin sampai ke kolong-kolong gitu. Jadinya kalau kita cari nih ada beberapa sensor, kabelnya itu langsung muter ke bawah, nggak kelihatan sama sekali. Jadi kayak wireless, bukan wire tuck lagi tapi wireless. Ya, walaupun bukan sealiran sama gue, tapi gue apresiasi banget sama hasil dari modifikasinya, rapi banget. Sekarang kita lihat mobil-mobil lainnya lagi. Di sini ada Innova yang kalau dari luar biasa aja, tapi dari dalam lumayan istimewa. Gue suka banget sih, warnanya ini gue banget, warna merah ketemu sama biru, kayak cocok kalau 2JZ di mobil gue tuh, tone warnanya dibikin kayak gini. Dan ini kreatif juga, dibikin ukiran, ada kayak batik-batik kayak gitu di pipingnya, keren. Ada Instagramnya juga ya. Nah, ada yang nggak kalah keren di sini, yaitu Vario yang full karbon. Ini mobil diperuntukkan untuk drag race, bisa kalian lihat dari bannya udah ban untuk drag, wing belakangnya juga udah untuk drag, dan ini semua dry carbon di keseluruhan bodinya. Jadi pastinya mobilnya enteng dan bisa dibilang ini udah satu level lah sama GD Carbon ER34 kita. Mantap. Oke, kita udah di sayap kiri, sekarang ada mobil-mobil supercar bisa dibilang. Ada 4 M3, ada Ferrari juga, ada Supra, tapi ada satu yang paling menarik perhatian gue, yaitu M4 yang pakai body kit Adro. Ini body kit favorit gue dari Korea. Grill dari bumper depannya ini dikecilin, justru malah kelihatannya lebih proper yang body kit Adro ini dibandingkan dengan body kit standarnya. Terus bagian lekukan sampingnya juga beda, lubangnya ada tambahan lagi. Dan ini juga udah dikasih wing Adro yang bentuknya keren banget. Bisa jadi referensi untuk brand GD Carbon. Dan yang gue suka lagi, tagline dari body kit ini yaitu not for everybody. Ya benar sih, cuman buat market yang kecil banget, karena yang punya mobil kayak gini nggak semua orang punya. Nah, di sebelah gue ini ada 2 Supra MK5 yang bener-bener eye-catching banget. Karena satu warna kuning, satu warna merah, dan modifikasinya bisa dibilang mirip-mirip banget dengan velg TE37, dua-duanya TE37. Yang merah pakai TE37 warna bronze, ada bagian center cap-nya ini gue baru pertama kali lihat in real life ya, biasanya di foto doang. Ini ada Folk Racing Race TE37, ada embossnya 37, itu yang bikin keren banget. Kan biasanya yang polosan kayak gini cuma tulisannya race doang ya, tapi ini ada 37-nya. Keren banget ini velg berdua. Dan yang membedakan di kedua mobil ini adalah yang kuning nggak ada livery, yang merah ada livery kayak mobil balap gitu. Tapi bagian belakangnya yang menarik banget, kita lihat aja.
Nah, bagian belakang Supra ini yang menurut gue emang keren banget. Udah gitu dibikin makin seksi dengan wing-wing yang dipasang di mobil ini. Untuk yang warna kuning, ini wingnya pakai M-Gen, yang wingnya juga karbon. Ini bentuknya itu cocok banget sama keseluruhan bentuk dari Supra. Dan di mobil ini pakai knalpot exhaust dari HKS yang gede banget deh. Kelihatan tipnya dari belakang itu, dan warnanya itu titanium yang udah agak gosong, jadi bikin kelihatan makin keren bagian knalpotnya. Tapi gua lebih suka yang ini, wingnya pakai Adro. Ini sama brandnya, sama yang dibahas sama Ziko M4 tadi. Merek dari Korea yang detailnya itu sampai baut-bautnya ada tulisan Adro-nya. Di tiang wingnya juga ada tulisan Adro, emboss bahkan Adro, dan ini bentuknya swan neck. Dan yang menarik, ini juga bisa di-adjust kemiringan dari wingnya, jadi bikin fungsional dan bisa dituning juga. Kalau kita lihat, ini knalpotnya pakai Armitrix, dan kalau misalnya gue punya Supra, itu pasti nanti bentukannya kayak gini nih. Keren banget Supra yang warna merah ini. Oke, kita sampai di mobil favorit gue di event ini, yaitu Datsun 520S pickup yang muka depannya ini di-convert jadi Hakosuka. Lucu banget, gemes banget, mobil ini kecil banget, apalagi dengan spion tanduknya ini dan helmnya yang TE37V ring 15 yang bikin keren banget. Tapi gue nggak akan bahas secara jauh di mobil ini. Kenapa? Karena bakal kita review secara tuntas di channel Generasi Drift. Kalian tunggu aja videonya. Oke, di Black Auto Battle ini selain ada foto booth buat manusia, ada juga foto booth buat orang. Kalian lihat tuh, HP gue lagi terbang-terbang, muterin skyline. Tuh. Ini nanti kita bakal lihat hasil videonya gimana. Tapi yang jelas ini idenya menarik banget. Buat semua kontestan yang ada di sini bisa naruh mobilnya di sini, ngambil tag video yang shootnya udah kayak shoot drone. Mantap. Oke, kita udah dapat hasil videonya. Ini tadi direkam pakai HP gua dan keren banget, kayak lagi di shoot pakai drone. Cuman sayangnya karena skyline kita panjang, yang dapat tuh bagian depannya doang, bagian belakangnya nggak dapat. Tapi idenya sih keren banget. Pokoknya top. 83,2. Black Auto Battle. Oke, udah malam sekarang dan kita lagi ada di tengah-tengah Dyno Battle dan seru-seru banget. Ada mobil drag race yang tadi Ziko sempat review dan ini punya wheel horsepower itu di atas 200 wheel horsepower. Untuk NA ini gede banget. Pastinya kencang banget kalau dipakai di drag race. Dan masih banyak banget lagi mobil-mobil yang kencang-kencang banget. Dan Dyno Battle ini menarik karena nggak cuma kita bisa nilai secara estetika dari mobil, tapi kita bisa ngeliat dari scientificnya juga siapa yang bisa bikin mobil paling kencang gitu. Kita lihat siapa yang paling kencang, siapa yang paling besar horsepowernya, dan kita bakal taruhan tebak-tebakan siapa yang paling pas sama waktu dyno suatu mobil nanti bareng konten kreator lain. Ada Koregan sama Kojeki dari Pengepul Mobil, ada Jonathan Salim juga dari Jepro Car Vlog, dan siapa yang kalah nanti bakal push up. Kita lihat aja. Gue sih pede, gue bisa nebak-nebak siapa yang horsepowernya pas gitu tiap mesin. Oke, sekarang kita bakal taruhan siapa yang paling mendekati sama hasil dyno Estilo K20 di depan kita nih. Gua 170, 175, 180, 190, 185. Aman. pokoknya yang kalah push up. Push up-nya sesuai tebakannya dia. Kalah push up.
Jam. Oke, 30 kali push up itu capek banget. Dia kabur pas challenge tadi. Gak ikut taruhan. Ada meeting. Lumayan capek 30 kali push up, tapi gue seneng akhirnya ngeliat Ko Jeki push up juga. Oh, dia kalah juga tadi? Dia kalah juga tadi. Dan kita udah di penghujung acara, dynonya udah selesai, saatnya kita ngasih hadiah ke Garasi Drift Choice. Ada dua mobil Ada dua mobil. pilihan kita. Kalau gue milih M4 yang Adro. body kit Adro. Kalau gue milih Hakosuka pickup. Keren banget, bakal gue review di channel Garasi. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thank you Black Auto Battle. Keep driving safe and Goodbye. goodbye.